Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kirena Kamelia dengan NPM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan soal E66. Soal E66 ini terdiri dari 3 soal, A, B, dan juga C. Saya akan menjelaskan soal A terlebih dahulu. Jadi, soal A ini menjelaskan Li Chang Ltd baru saja menandatangani sewa untuk gudang perkantoran baru selama 10 tahun. Sesuai dengan perjanjian sewa, perusahaan menyetorkan deposito jaminan sebesar 1.200.000 yuan yang akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Deposito ini dikenai bunga majemuk tahunan sebesar 10%. Berapa jumlah uang yang akan diterima perusahaan saat masa sewa itu berakhir? Nah, soal itu kan masa yang akan datang. Jadi, kita menggunakan rumus future value. Nah, di dalam soal tersebut kita sudah memiliki beberapa informasi. Yang pertama, seperti deposito awal atau biasa kita sebut dengan present value atau awalan deposito yang awal tadi sebesar 1.200.000 yuan dan juga tingkat bunganya sebesar 10%. Nah, 10% ini kita akan jadikan desimal, yaitu 0,10. Periode atau waktunya 10 tahun. Jadi future value-nya rumusnya adalah sama dengan present value buka kurung 1 ditambah R tingkat bunganya tadi tutup kurung pangkat T atau waktunya. Jadi langsung kita masukin di informasi yang telah kita dapat pada soal, yaitu future value sama dengan 1.200.000 dikali buka kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung pangkat 10. Nah, 0,10 tadi itu terdiri bisa diambil dari tingkat bunganya. Kalau pangkat 10 tadi bisa diambil dari waktunya atau periode 10 tahun ya. Jadi untuk future value-nya tadi yang ditutup kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 10 itu hasilnya 2,5937. Jadi 1.200.000 dikali 2,5937 sama dengan 3.112.440. Jadi untuk soal yang kedua yaitu soal yang B, Ronwu Ltd baru saja menerbitkan obligasi senilai 20 juta won dengan tenor 15 tahun. Jadi untuk melunasi obligasi ini, perusahaan menyisihkan sebesar 620.000 won per tahun dalam sinking fund. Jadi setoran dilakukan di akhir tahun dan memperoleh bunga tahunan sebesar 10%. Jadi apakah dana yang terkumpul cukup untuk melunasi obligasi? Jika tidak, berapa kurangnya? Nah, jadi untuk soal ini kita tuh mencari future value A atau pembayaran tahunnya, future value pembayaran tahunnya. Jadi rumus dari soal tersebut kita sudah memiliki beberapa informasi seperti nilai obligasinya atau biasa kita sebut future value itu sebesar 20 juta won, tingkat bunganya tadi 10%, kita jadikan desimal 0,10 per tahun, periodenya 15 tahun dan pembayaran tahunannya 620.000 won. Jadi untuk rumus future value A sama dengan A dikali A atau pembayaran tahunan dikali dengan 1 ditambah R tutup kurung pangkat T min 1 dibagi dengan R tadi, tingkat bunganya tadi. Jadi langsung dimasukkan saja 620.000 atau pembayaran tahunnya itu tadi 620.000 dikali dengan buka kurung 1 ditambah 0,10 dari tingkat bunganya tadi pangkat 15 min 1 per 0,10. Nah, jadi untuk yang per ini 1 ditambah 0,10 pangkat 15 min 1 per 0,10 sama dengan 41.772. Jadi 620.000 dikali dengan 41.772 sama dengan 25.899.640 won. Jadi untuk kesimpulannya, dana yang terkumpul dalam 15 tahun adalah
25.899.640 yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk melunasi obligasi, jadi tidak ada kekurangan dana sedikit pun. Seperti itu. Untuk soal yang C, di sini bentar. Berdasarkan kontrak gaji, Juan Rivera memiliki dua pilihan pembayaran. Yang pertama, menerima $40.000 sekarang atau menerima $75.000 dalam 10 tahun. Diasumsikan tingkat diskonto yang relevan adalah 8% per tahun. Tanpa mempertimbangkan pajak, opsi mana yang sebaiknya dipilih oleh si Rivera ini? Jadi, dari soal tersebut kita memiliki beberapa informasi. Yang pertama, present value yang pertama. Jadi kita itu mencari present value yang kedua. Jadi ada dua present value. Present value yang pertama itu ada $40.000. Future value ada $75.000. Tingkat bunganya 8% yang kita jadikan desimal sebesar 0,08 per tahun. Periodenya 10 tahun. Jadi present value kita menggunakan rumus present value, yaitu future value per 1 buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Jadi present value yang kedua kita langsungkan masuk ke rumusnya. Present value 2 sama dengan 75.000 per atau dibagi 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 10. Jadi 75.000 per 2,15892 atau biasa kita sebutkan, kita ambil dua angka dari belakang aja, 2,15 sama dengan 34.739. Karena present value yang pertama itu 40.000 lebih besar dibandingkan present value yang kedua 34.735, maka Juan Rivera sebaiknya memiliki opsi 1, yaitu menerima 40.000 itu sekarang. Seperti itu. Halo semua, kenalin nama aku Tresya M. Sibuan dengan NPM akhiran 360. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang poin E615. Jadi di poin E615 itu ada dua soal. Jadi soalnya bilang gini. Yang pertama diketahui bahwa directly baru itu menerima bonus penandatanganan sebesar $1 juta. Kemudian dia berencana untuk menginvestasikan pembayaran ke dalam dana yang akan menghasilkan bunga sebesar 6% per tahunnya. Terus dengan perhitungan bunga majemuk tahunan. Jadi soal yang pertama ditanyakan, kalau Lee berencana untuk mendirikan yayasan Dell setelah dana tersebut tumbuh menjadi $98.000, berapa tahun yang dibutuhkan sehingga ia dapat mendirikan yayasan yang dia rencanakan tersebut. Untuk soal ini kita menggunakan rumus future value, di mana future value sama dengan rumusnya itu present value dikalikan 1 ditambah R dipangkatkan T, di mana R itu tingkat bunga per tahunnya, kemudian T itu jumlah tahun. Itu yang bakal kita cari. Oke, jadi di sini future value-nya udah ada $1.898.000. Kemudian sama dengan 1 juta dikali 1,6 pangkat T. 1,6-nya itu dari 1 ditambah 0,6, di mana 0,6 itu berasal dari bunganya yang per tahun itu 6%, yaitu kalau diubah jadi bilangan desimal dia itu 0,06. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 0,06 itu 1,06. Kemudian kita bagikan 1 juta supaya makin lebih ringkas untuk pengerjaannya. Jadi itu hasilnya 1,898 sama dengan 1,06 dipangkatkan T. Terus kemudian untuk mencari T-nya kita pakai logaritma. Logaritma 1,898 sama dengan T dikali logaritma 1,06. Kemudian setelah itu dapat hasilnya 0,2787. Terus sama dengan T dikali 0,0253, kemudian hasilnya T itu 0,2787 dibagi 0,0253, dan dapat hasilnya yang T itu dimana sebesar 11,02. Jadi Lee membutuhkan sekitar 11 tahun untuk mencapai target dari $1.898.000 tadi. Kemudian yang B, soalnya ditanyakan, alih-alih menginvestasikan seluruh $1 juta
dolar itu, Lee berencana untuk menginvestasikan $3.000 untuk 9 investasi tahunan yang sama ke dalam dana tersebut mulai 1 tahun dari sekarang. Jadi ditanyakan berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan jika Lee berencana mendirikan yayasan senilai $1.893.000 pada akhir tahun ke-9. Ini pertama kita cari itu future value-nya, dimana dengan rumus yang tadi, kemudian dapat future value-nya itu 3.000 dikali 1,06 dipangkatkan 9, future value sama dengan 3.000 dikali 1,6989, kemudian dapat hasilnya 506.700. Jadi investasi awalnya itu harus sebesar 506.700 setelah 9 tahun. Kemudian yang kedua kita cari dari 1.893 juta dikurang 506.700 dapat hasilnya 1.386.300. Itu dianggap sebagai anuitas tahunan yang menghasilkan 1.386.300 dalam 9 tahun. Dan yang terakhir kita masukkan lagi, kita substitusikan di rumus FF sama dengan PMT dikali 1 tambah R pangkat T dikurang 1 dibagi R. Oke, kemudian dapat hasilnya nanti 1.386.300 sama dengan PMT dikali 1,689 dikurang 1 dibagi 0,06, kemudian 1.386.300 sama dengan PMT dikali 0,689 dibagi 0,06, jadi 1.386.300 itu sama dengan PMT dikali 11.483 dan kemudian 11,483, kemudian kita bagikan dan dapat hasilnya 120.766. Jadi Lee harus membayar sekitar $120.766 per tahun selama 9 tahun agar mencapai target sebesar $1.893.000. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatimatu Zahroh dengan NPM akhir 395. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P6.1, yaitu yang A pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD menjual sebuah gedung seharga 25 juta dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta pada tanggal penjualan, yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut dan nota tersebut tidak memiliki pasar. Baik, diketahui harga perolehan bangunan sebesar 25 juta, kemudian akumulasi depresiasi sebesar 10 juta, kemudian nilai buku bangunan sebesar 25 juta, dikurangi dengan 10 juta yaitu 15 juta. Nilai nominal tanpa bunganya 24 juta dan tingkat bunga pasarnya 3%. Kemudian jangka waktunya adalah 3 tahun. Rumusnya yaitu PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat N, yaitu PV adalah 24 juta per 1 ditambah 0,09 pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 18.526. Kemudian labanya yaitu PV nota dikurangi dengan nilai buku bangunan yaitu 18.562.000 dikurangi dengan 15 juta sama dengan 3.526. Kemudian soal yang B adalah yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 yang LTD membeli 300 dari obligasi Waiters INC dengan nilai nominal sebesar 100.000, 9% selama 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2023 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil 11%. Berapa yang dibayarkan yang untuk obligasi tersebut?
Baik, diketahui nilai nominal obligasi adalah sebesar 100.000, kemudian jumlah obligasinya 300 dan kupon bunganya 9%. Kemudian tingkat imbal yang diinginkan 11% dan jangka waktunya adalah 10 tahun. Maka arus kas kupon bunganya adalah C sama dengan 9% dikali 100.000 yaitu 9.000. Rumus nilai anuitasnya yaitu PV kupon C dikali 1 min 1 plus R pangkat min N yaitu 9.000 dikali 6.478 per 0,11. Hasilnya adalah 53,002. Kemudian nilai jatuh temponya adalah PV nominal yaitu 100.000 dibagi dengan 2.593,7 yaitu hasilnya yaitu 38,541. Kemudian total PV-nya yaitu PV kupon ditambah dengan PV nominal yaitu sebesar 53,002 ditambah dengan 38,541 hasilnya adalah 91,543. Kemudian perhitungan obligasinya adalah 300, maka 91,543 dikali 300 hasilnya adalah 27.462,90. Maka yang LTD membayar sekitar 27.762,9 untuk membeli sebuah obligasi. Baik, yang C adalah yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 pada akhir setiap 10 tahun berikutnya. Dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku sebesar 8% berlaku untuk kontrak ini, berapa yang harus dicatat yang sebagai biaya mesin tersebut? Maka yang C diketahui pembayaran tahunannya sebesar 400.000, kemudian jangka waktunya 10 tahun, dan tingkat bunganya sebesar 8%. Rumus yaitu PV sama dengan PMT kali 1 min 1 plus R pangkat min N, yaitu PV sama dengan 400.000 dikali 1 dikurangi 0,4632 per 0,08. Hasilnya adalah 2.684,040. Maka harga mesin yang dicatat adalah sebesar 2.684,040. Baik, terima kasih, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widonovia dengan nomor NPM 240130100181. Di sini saya akan menjelaskan soal P6 strip 1 bagian D dan juga E. Untuk soalnya yang D adalah PT yang membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa PT yang harus membayar sebesar 2 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada setiap akhir 8 tahun berikutnya. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah berapa dan dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah diketahui bahwa pembayaran awal sebesar 2 juta yen, kemudian untuk pembayaran tahunan sebesar 500.000 yen, untuk tingkat bunga tahunan sebesar 12% dan juga periode pembayaran selama 8 tahun. Untuk rumusnya yaitu present value ordinary annuity sama dengan R atau pembayaran tahunan dikali dengan 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Kemudian selanjutnya present value ordinary annuity sama dengan 500.000 yen dikali 1 min 1 per 1,12 pangkat 8 per 0,12. Lalu present value ordinary annuity sama dengan 500.000 yen dikali 4,958. Lalu hasilnya adalah 2.483.820.000 yen yang itu hasil yang dibulatkan.
Bayaran di awal sebesar 2 juta yen, maka total harga traktor harus dicatat adalah total dari present value ordinary annuity tadi ditambah dengan pembayaran awal, yakni 2.483.820 ribu yen ditambah dengan 2 juta yen, yaitu hasilnya 4.483.820 ribu yen. Lalu traktor tersebut dicatat dalam laporan keuangan dengan nilai sebesar 4.483.820 ribu yen pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan perhitungan nilai kini dari semua pembayaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk yang E, yang LTD ingin menarik sebesar 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Untuk penyelesaiannya adalah diketahui bahwa R, yakni pembayaran tahunan, jumlah yang akan ditarik per tahun sebesar 12 juta yen. Untuk suku bunga tahunan yakni 11%. Kemudian untuk periode penarikan selama 9 tahun. Untuk PFV 9,11%, yakni sebesar 5,53705. Untuk rumusnya sendiri adalah present value ordinary annuity dikali R, yakni jumlah yang ingin ditarik per tahun, dikali dengan PFV tersebut. Kemudian hasilnya adalah 12 juta yen dikali dengan 5,53705, yakni yang menghasilkan sebesar 66.444.600 yen. Agar dapat menarik 12 juta yen, maka per tahun selama 9 tahun dengan tingkat pengembalian 11%, maka jumlah investasi awal yang harus disediakan di awal tahun pertama adalah sebesar 66.444.600 yen.